Sedang kita kelas, tidak juga sekelas seorang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, malam Senin, malam yang ke-8 dari bulan Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 6 April 2025. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk bersama di Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, ulama Islam dari ranah Minang yang wafat pada tahun 1334 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آمين. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, karena masih suasana hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, maka sebagian ulama salaf, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila para sahabat bertemu pada hari raya Idul Fitri, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga
seluruh amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengapresiasi kepada kaum muslimin yang ada di Kota Padang secara khusus dan Sumatera Barat secara umum, bahwa masa-masa liburan kita mengadakan kajian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita seluruhnya ke masjid ini untuk mendengar barang satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, satu, dua, tiga perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala untuk mengisi masa libur Idul Fitri 1446 Hijriah dengan hal yang bermanfaat, yaitu duduk di majelis ilmu. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah dahsyatnya tauhid di zaman penuh syubhat dan syahwat. Maksud dari tema ini adalah seorang muslim yang mentauhidkan Allah Jalla fi'ula akan bisa membentengi dirinya untuk hidup di sebuah zaman yang penuh dengan godaan syubhat dan syahwat. Seorang yang bertauhid mengesahkan Allah, baik itu di dalam rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam uluhiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa menghadapi zaman yang penuh dengan syubhat. Syubhat yang dimaksud adalah samar-samarnya keadaan, sehingga yang batil terlihat hak, yang hak terlihat batil. Dan syahwat, syahwat adalah hal-hal yang dihasrati oleh manusia, seperti syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, jabatan, kekuasaan, dan syahwat terhadap wanita. Maka dengan tauhid seseorang akan bisa membentengi dirinya, tidak melalaikan perintah, apalagi sampai meninggalkannya, atau tidak melanggar larangan, apalagi sampai kecanduan dengan maksiat dan dosa akibat syubhat dan syahwat. Itulah inti dari kajian ini. Seorang yang bertauhid mengesahkan Allah, baik di dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah seperti penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan, atau di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau di dalam ibadah, maka niscaya dia akan tetap di atas jalan Allah, walaupun dia hidup di zaman yang penuh dengan syubhat dan syahwat. Hal ini jelas-jelas batil di dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena syubhat, akhirnya dianggap hak, dianggap benar. Hal ini jelas-jelas hak, tetapi karena syubhat dianggap batil.
Maka orang yang bertauhid niscaya dia tidak akan terperosok ke dalam godaan syubhat dan syahwat. Terutama kita di zaman media sosial. Orang bisa menyebarkan apapun di zaman media sosial, yang baik dan yang paling terbaik, atau yang buruk dan yang paling terburuk, bisa didapati di zaman media sosial. Semakin berat godaannya kalau begitu. Nah, hanya orang-orang yang bertauhid yang bisa menghadapi godaan syubhat dan syahwat yang akan kita bahas nanti. Taib. Itu poin yang pertama, saya menjelaskan apa maksud dari tema ini. Kemudian poin yang kedua, apa maksud dengan tauhid yang dengannya seseorang bisa selamat di zaman penuh syubhat dan syahwat. Tauhid secara bahasa diambil dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya ja'lu syai'i wahidan, yang artinya adalah khilafus syafa', yang artinya secara bahasa adalah al-infirad. Maksudnya adalah bahasa Indonesianya mentauhidkan sesuatu, menjadikannya dia tunggal, esa, satu, tidak ada yang lain. Artinya juga menyendiri. Artinya kebalikan dari jumlah bilangan genap. Ini secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syariat dengan berbagai macam makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya tauhid secara istilah syariat adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ya, ini definisi sangat penting, karena ketika kita mengetahui definisi ini, maka kita akan bisa mengerjakannya sehingga kita tetap bisa istiqamah meskipun di zaman penuh syubhat dan syahwat. Ifradullahi bil ibadah, yang artinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Ada Allah, kita jadikan Allah satu-satunya yang kita niatkan di dalam ibadah kita. Kita jadikan Allah satu-satunya yang kita harap ganjaran pahalanya saat kita beribadah. Itulah yang disebut dengan tauhid secara istilah syariat. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ayat paling pertama yang menunjukkan kata perintah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian seluruhnya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, beribadahlah kalian seluruhnya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Tauhid adalah mengesahkan ibadah, hanya niatnya karena Allah. Mengesahkan ibadah hanya karena ingin berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, dalil yang lain dulu ya. Dalil yang lain diantaranya adalah Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56.
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku itulah tauhid. Pengertian tauhid secara istilah syariat adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba hanya diniatkan karena Allah. Hanya diniatkan ingin dapat pahala ganjaran hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa itu ibadah? Lihat. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan pengertian ibadah. Karena tadi tauhid adalah mengesahkan ibadah hanya karena Allah. Sekarang apa itu ibadah? Apakah hanya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, ya, bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, muliakan tamu? Apakah ibadah itu? Jawabannya adalah al-khudu' wal-dhul lillah wahdah ma'a ghayatil mahabbah. Ibadah adalah tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan puncak rasa cinta. Itulah ibadah. Maka ketika kita bertauhid, berarti kita wajib tunduk dan patuh hanya kepada Allah semata. Tunduk patuh kita itu kenapa? Karena kita mencintai Allah dengan kecintaan yang paling tinggi yang kita pernah miliki. Itulah ibadah. Tauhid itulah yang bisa menyelamatkan seseorang dari di zaman penuh syubhat dan syahwat. Nanti saya akan berikan contoh al-amtsilah at-tatbiqiyah, contoh dalam kehidupan kita sehari. Saya sebutkan satu saja misalkan. Contoh misalkan di zaman sekarang sebagian orang karena tergoda dengan syahwat, yang paling mudah dulu ya, syahwat, harta, tahta, wanita, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan syahwat tersebut. Hartakah, tahtakah, wanitakah? Maka orang yang bertauhid dimanapun dia posisinya, ketika dia benar-benar menerapkan al-khudu' wal-dhul lillahi wahdah ma'a ghayatil mahabbah, tunduk, patuh hanya kepada Allah semata, disertai dengan puncak rasa cinta kepadanya, dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tahta, dan wanita secara haram. Jadi bukan hanya urusan, kita sering dicekoki oleh para ustadz kita, tauhid adalah berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada orang yang sudah mati. Bagus itu. Tetapi yang sering orang lupa, tauhid juga adalah ketundukan qalbu. Ketundukan qalbu, bersandarnya qalbu hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Ada sebagian orang kadang-kadang terlalu memuja makhluk karena dianggap makhluk inilah yang menyelamatkan saya, yang bisa memberikan harta, tahta, wanita kepada saya. Bahkan sebagian ada yang kadang-kadang kalau nelfon, ditelepon oleh orang yang dia anggap bisa menyelamatkan hidupnya, siap. Siap Pak, siap. Sampai nunduk-nunduk. Padahal sudah ngaji tauhid katanya. Tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang mati. Tauhid bukan hanya sekedar tidak memakai jimat
Tauhid bukan hanya sekedar tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Tauhid juga bersandarnya qalbu dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Orang yang bertauhid pantang untuk berkeluh kesah di media sosial. Kenapa? Karena dia benar-benar tunduk patuh atas ketetapan Allah. Ketetapan di sini bukan hanya ketetapan syariat, tetapi juga ketetapan takdir. Ketika Allah menguji dia dengan kemiskinan, penyakit, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia mengatakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Atas ketetapan Allah yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun pasti terjadi yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid tidak akan pernah putus asa. Orang yang bertauhid tidak akan pernah bunuh diri karena kesempitan urusan syahwat, harta, tahta, wanita. Itu yang saya maksud. Tauhid menjaga seseorang di zaman penuh godaan syubhat dan syahwat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu contoh, nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Itulah yang disebut dengan tauhid. Al-khudu' wal-dhul. Tunduk patuh kepada Allah. Saya beri contoh yang lain. Seorang memutuskan hubungan rahimnya dengan rahim-rahimnya. Entah adik memutuskan hubungan rahim dengan kakak, keponakan memutuskan hubungan rahim dengan paman, bibi, atau anak memutuskan hubungan rahim dengan orang tua, atau orang tua memutuskan hubungan rahim dengan saudara-saudaranya, dan seterusnya. Gara-gara hanya harta waris. Gara-gara hanya harta waris, sebuah rumah dihargai 5 miliar. Putus hubungan 5 tahun. Tidak pernah tegur sapa. Setiap kali lebaran tidak pernah ada perkumpulan. Tidak pernah salam-salaman. Selama itu tidak akan diangkat amalnya ke langit. Tidak diterima oleh Allah. Gara-gara kenapa? Karena urusan syahwat, harta, tahta, wanita. Orang yang bertauhid pantang hanya urusan sekedar harta, pantang dia untuk memutuskan hubungan rahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anar rahim, aku sang rahim. Man wasalani wasaltuhu. Siapa yang menyambung hubungan rahim, maka aku akan sambung hubungannya dengannya. Penuh berkah hidupnya. Dia tunduk patuh akan syariat tersebut. Ingat Pak, orang yang bertauhid tunduknya bukan hanya sekedar dia pintar sholat, dia pintar puasa, dia semangat berdoa, berzikir, tetapi juga tunduk di dalam seluruh syariat dia. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Orang yang bertauhid sangat tunduk, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Allah berfirman, lihat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Yang artinya sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kepada Allah dan Rasulnya agar menjadi hakim di antara mereka berdua, di antara mereka hanya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nur ayat 51.
Itulah tauhid. Tunduk, patuh dengan kepada Allah semata, disertai dengan rasa cinta yang sangat tinggi. Itulah tauhid yang dimaksud. Itulah tauhid yang menyelamatkan seseorang. Ingat baik-baik itu, Pak. Jadi bukan tauhid bukan hanya tidak berdoa kepada orang mati, bukan hanya tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, bukan hanya tidak memakai jimat, tidak. Tauhid adalah benar-benar ketundukan. Tauhid adalah benar-benar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya orang yang seperti ini, yakini baik-baik, Pak. Kapan Bapak ini ya? Kapan di sini ada ini, kalau saya kerjakan ini saya dapat untung banyak dunianya, tapi bergeser dari makna tauhid. Tapi kalau seandainya saya tidak kerjakan ini, saya mungkin untungnya sedikit, tapi tetap di atas tauhid, ketundukan, kepatuhan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, tunduk patuhnya. Maka yakini baik-baik berdasarkan surat An-Nur ayat 51, wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pasti beruntung di dunia sebelum akhirat. Ini sudah masuk waktu Isya. Kita ini baru muqaddimah, belum isi kajian. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah salat Isya kita lanjutkan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.